Jumpa lagi di Audio TV. Ya, ini adalah dashcam dengan dua kamera untuk depan dan belakang mobil kita. Dashcam ini menggunakan kamera 5 megapiksel untuk bagian depan dan 2 megapiksel untuk kamera belakangnya. Field of view hingga 140 derajat, jadi luas nih hasil rekamannya. Kamera ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur mulai dari 24/7 secure parking, memori micro SD, GPS dan bisa WiFi juga. Oke, langsung aja kita bahas yang satu ini, DDPi Mola N3 Pro. Oke, bagi yang belum tahu apa itu dashcam, anggap saja ini seperti CCTV tapi untuk di mobil. Perangkat seperti ini akan membantu pemilik mobil kalau ada kejadian yang tidak diinginkan selama lagi dalam perjalanan. Misalnya, pernah dengar nggak ada berita pemerasan atau penipuan berkedok kecelakaan? Nah, rekaman dashcam seperti ini bisa jadi barang bukti saat hal seperti itu terjadi ya. Tentunya, dashcam juga berguna untuk bukti rekaman saat ada kecelakaan di jalan atau bahkan saat terjadi perusakan kendaraan saat sedang parkir. Nah, DDPi sendiri ini didirikan tahun 2013 dan mereka mempunyai berbagai produk dashcam yang sangat bervariasi. DDPi menyediakan dashcam single kamera untuk depan saja, dashcam dual kamera depan belakang, dashcam yang dilengkapi dengan layar, kaca spion tengah dengan kamera, dan masih banyak lagi. Kali ini yang akan kita review adalah dashcam DDPi seri Mola N3 Pro dengan dua kamera untuk depan dan untuk belakang. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Pertama tentu ada unit dashcam DDPi Mola N3 Pro untuk depan dan belakang. Ada adapter cigarette lighter dengan satu port USB. Ada satu kabel USB Type-C dengan panjang 4,5 meter. Ada satu kabel power 6 meter untuk kamera belakang. Ada bracket untuk dashcam. Ada manual book, satu elektrostatik stiker, dua double T pengganti depan dan belakang, dan ada wiring crowbar untuk mempermudah pemasangan kabel. Nah, untuk dashcam Mola N3 Pro ini spesifikasi kameranya itu kamera depan ada di 5 megapiksel, perekamannya sampai dengan 2560 x 1600 piksel, 30 fps. Bukaannya f1.8, field of view-nya 140 derajat. Jadi lebar ya. Kamera belakang 2 megapiksel, perekamannya hingga 1920 x 1080 piksel, 25 fps. Bukaannya f2.0, field of view-nya 125 derajat. Dashcam ini memiliki satu port USB-C dan satu jalur untuk daya belakang sebagai jalur daya dan data. Lalu ada micro SD slot yang mendukung sampai dengan 128 GB. Ada lampu indikator juga di sini. Sementara untuk fitur-fiturnya, yang satu ini dilengkapi dengan banyak banget fitur. Ada voice alert, jadi dashcam ini bisa memberikan peringatan suara saat sudah menyala. Lalu ada built-in G-sensor. Ini fungsinya mendeteksi guncangan di mobil. Jadi kalau terjadi tabrakan atau guncangan yang tidak wajar, dashcam bisa langsung merekam dan menyimpan video. Lalu ada Real Cube Technology yang akan membuat hasil rekaman jadi lebih terang, terutama kontras warnanya jadi baik dan akurat di sini. Dashcam ini menggunakan super kapasitor yang diklaim akan lebih tahan terhadap panas. Jadi perangkat ini sendiri akan lebih tahan lama nih. Ya kan, suka kejemur-kejemur gitu ya mobil kita ya. Nah, kemudian ada juga Sense Reality 2.0 yang menampilkan indikator seperti kecepatan kendaraan, ketinggian kendaraan dari permukaan laut, jam, posisi GPS, dan lain sebagainya yang bisa dilihat langsung dari smartphone kita. Lalu dia juga punya 24 hours parking surveillance. Ini memungkinkan dashcam merekam kalau ada guncangan di mobil saat mobil sedang dalam keadaan diparkir. Tapi fitur ini memang hanya bisa digunakan kalau kita menggunakan hardwire kit untuk dashcam ya. Dan ini harus dibeli terpisah, bukan bagian dari paket penjualan standarnya. Kemudian jelas dia built-in Wi-Fi untuk koneksi ke smartphone. Ya, kontrol dari aplikasi smartphone ke dashcam itu harus pakai Wi-Fi ini. Lalu GPS, ya dia punya GPS juga, memungkinkan pencatatan posisi dan kecepatan dan juga mendukung route tracking. Kemudian perekaman suara tentunya juga ada, jadi dia bisa merekam suara dalam kabin kendaraan. Nah, kita lanjut ke pemasangan ya. Pemasangan di mobil ini terbilang mudah sih, standar aja. Tentukan lokasi pemasangan dan bersihkan lokasi tersebut, lalu tempelkan stiker elektrostatik yang tersedia di paket penjualan ke lokasi tersebut. Jangan lupa pastikan stiker sudah terpasang dengan baik ya, lurus dan rata di situ. Setelah itu, pasang mounting bracket dashcam ke stiker tersebut. Kemudian pasang kabel USB yang diberikan. Kabel bisa dirapikan dengan menyelipkannya ke bagian-bagian mobil. Bisa dibantu pakai crowbar yang tadi juga. Setelah kabel selesai dirapikan, kita hanya perlu menyambungkan ke adapter yang terpasang di cigarette lighter tadi.
Untuk kamera belakang kurang lebih sama dengan kamera depan ya. Setelah semua dipasang, pasang juga kabel kamera belakang ke kamera depan, lalu rapikan kabel-kabelnya. Nah, untuk menggunakan dashcam ini kita membutuhkan aplikasi di device yang ada di Apple App Store dan Google Play Store. Tentunya agar bisa mengakses dashcam lewat aplikasi, smartphone kita harus terhubung ke dashcam-nya dulu. Koneksi ke dashcam hanya dilakukan dengan Wi-Fi P2P alias Wi-Fi direct saja. Kita bisa melakukan beberapa hal ya untuk dashcam Mola N3 Pro ini dengan aplikasi, seperti mengambil foto atau video. Kita bisa juga lihat foto atau rekaman video kita bisa ngatur video recording compression, kita bisa mengatur resolusi video, menyalakan atau mematikan fungsi rekaman suara, dan masih ada beberapa setting serta fungsi lain yang bisa diakses dari aplikasi ini. Nah, kemudian kami juga memeriksa berapa besar ukuran file video yang dibuat oleh si Mola N3 Pro ini. Untuk video berdurasi 1 menit, ukuran video untuk depan belakang itu kurang lebih seperti di tabel yang satu ini ya. Cek tabel ini, lihat. Itu ada resolusinya, ada kalau dengan pakai suara dan ada kalau tanpa suara. Waduh, hasilnya nggak terlalu jauh ya sepertinya ya. Dari hasil di situ kita lihat bahwa resolusi 2560x1600 sampai 1920x1440 ternyata nggak terlalu jauh beda ukuran filenya. Kalau pakai micro SD besar, rasanya kita pakai setting tertinggi aja karena tentunya video yang dihasilkan akan lebih detail. Untuk ukuran kamera belakang saat perekaman tuh hanya bisa diresolusi 1080p aja dengan besaran file sekitar 60 MB per menitnya. Settingan sound on dan off juga nggak jauh beda ya ukurannya, hanya memperbesar file sekitar 5 MB per menitnya. Jadi pilih tergantung keperluan aja. Bila tidak ingin pembicaraan di mobil terekam, pilih untuk dimatikan. Nah, hasil beberapa hari pengetesan dan pemakaian sehari-hari kami itu menunjukkan bahwa micro SD 32 GB nggak cukup di sini ya. Karena kamera ini nyimpan data video dari kamera depan dan belakang. Jadi kami akan sangat menyarankan pakai minimal micro SD yang 64 GB atau kalau mau lebih mantep ya langsung aja 128 GB lah. Ya, harganya juga nggak terlalu mahal kan? Oh ya, jangan khawatir kehabisan ruang penyimpanan ya, karena dashcam ini sistemnya akan looping, di mana file lama itu tentunya akan dihapus dan diganti dengan rekaman yang baru. Nah, sekarang mari kita lihat hasil perekaman dengan penggunaan kamera depan belakang pada resolusi maksimum. Oke, kita mulai di siang hari dulu. Untuk kamera depan, hasil yang didapatkan untuk perekaman siang ini cukup baik dan jelas. Video yang dihasilkan relatif mulus, terkadang memang bisa sedikit patah-patah, tapi secara umum nggak terlalu mengganggu lah ini. Untuk kamera belakang juga cukup baik untuk siang hari ya. Video terlihat cukup jernih dan jelas, kurang lebih mirip ya jadinya dengan kamera depannya. Sebagai catatan, untuk pemasangan kamera belakang ini pastikan aja lensanya tidak terhalang oleh garis anti kabut yang biasa dipasang di kaca belakang mobil ya. Soalnya kalau terhalang itu bisa masalah di kualitas gambar. Nah, kita balik lagi kalau misalnya kita menghadapi sinar matahari. Nah, ini terlihat dengan kamera depan hasil rekaman yang menghadap matahari terlihat masih cukup jelas. Kita bisa melihatnya di hasil video ini seharusnya cukup menyilaukan ya, tapi hasil videonya terlihat relatif baik di sini. Untuk kamera belakang juga masih oke hasilnya, meski memang tidak sebaik kamera depannya. Kalau dalam keadaan hujan, hasil rekamannya juga masih terlihat baik, tapi perlu diingat bahwa kebersihan kaca dan jamur-jamur di kaca itu akan sangat mempengaruhi hasil rekaman. Oke, sekarang kalau malam hari bagaimana? Nah, hasil perekaman kamera pada malam hari juga mencukupi ya, walau gambar yang dihasilkan tuh kadang-kadang agak pixelated dan ada noise di situ. Nah, kalau berhadapan langsung dengan cahaya lampu akan terlihat flare, tapi masih bisa ditoleransi lah. Untuk kamera belakang kurang lebih hampir sama dengan kamera depan hasil rekaman videonya. Menurut kami secara keseluruhan hasil perekamannya masih bisa diandalkan, tapi selalu ingat bahwa kebersihan kaca mobil kita sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut dengan GPS-nya gimana? Nah, indikator GPS ini akan tampil pada rekaman di pojok bawah kanan pada smartphone. Dia berupa koordinat lokasi ya. Akurasi yang ditampilkan bisa dikatakan cukup baik dan cukup akurat untuk pemakaian di luar ruangan. GPS ini tentu akan ya tidak akurat kalau kita masuk basement, dan itu wajar. GPS macam apa dalam basement biasanya nggak tembus biasanya ya. Nah, tapi saat pengujian, kami lihat bahwa fungsi ini ternyata tidak terlalu terganggu apabila kita sedang melewati underpass pendek atau area bawah flyover yang cukup panjang. Selain tampilan koordinat, Mola N3 Pro ini juga akan memberikan info kecepatan, tanggal, dan jam. Selain itu kita juga dapat melihat hasil rekaman perjalanan dan lokasi saat pengambilan video ini berlangsung. Tapi ini hanya dapat dilakukan pada smartphone. Kita nggak bisa lihatnya di PC ya, jadi harus pakai smartphone di sini.
Nah, untuk harga, Mola N3 Pro Dashcam dual kamera ini bisa didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau untuk hitungan sebuah dashcam dengan dua kamera. Harga tepatnya cek di kolom deskripsi ya. Di situ juga ada lengkap link pembelian online store-nya juga ada di situ. Oke. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, akses ke rekaman video di kamera terasa agak lamban karena pakai Wi-Fi P2P ya. Bila ada banyak waktu, hubungkan dashcam ini ke komputer lewat USB atau cabut micro SD-nya dan pasangkan ke card reader. Ini akan memberikan akses yang jauh lebih cepat. Kemudian kita masih harus membeli micro SD secara terpisah dan kita butuh yang agak besar ukurannya. Tapi ini wajar ya, karena dashcam ini kan pakai dua kamera. Lalu, hasil perekaman pada malam hari biasa saja, tetapi masih dapat diandalkan untuk merekam kejadian yang tidak diinginkan. Buat merekam hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ada daripada nggak ada sama sekali. Dari sisi menariknya, hasil rekamannya cukup baik di siang hari, terutama saat kita pakai setting resolusi tinggi. Dan kemudian dia bisa melihat histori perjalanan di aplikasi pada smartphone. Kelengkapan yang diberikannya cukup lengkap dan ada berbagai tambahan cadangan juga di situ. Fitur 24-hour parking surveillance dengan upgrade Hotwire Kit juga bisa dipasang di sini. Lalu aplikasi pada smartphone ini cukup oke nih saat melakukan setting, lihat rekaman, ngambil gambar dari dashcam, ini mulus lancar aplikasinya. Ya, penggunaan dashcam saat berkendara akan menambah rasa keamanan saat kita lagi di perjalanan ya. Dan si Mola N3 Pro ini bisa jadi pilihan kalau memang kita memerlukan sebuah dashcam dengan kamera depan dan belakang yang harganya terjangkau. Kalau merasa butuh keamanan ekstra, kita bisa nambahin Hotwire Kit untuk 24-hour parking surveillance. Kalau kita perlu dashcam dengan desain yang berbeda, kita bisa milih dashcam DJI seri lainnya. Semua bisa ditemukan di official store online-nya DJI yang linknya ada di dalam deskripsi. Ya, hasil di kameranya memang tidak super banget gitu ya, tapi cukup untuk merekam segala kejadian di sekitar kita saat berkendara dan bisa menjadi barang bukti ya yang tidak terbantahkan kalau memang sedang dibutuhkan. Semoga nggak pernah dibutuhkan ya. Nah, untuk sebuah dashcam dengan dual kamera depan belakang dengan harga kisaran 1,5 juta, si Mola N3 Pro ini rasanya memang layak sekali sih untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.